Kerugian negara karena adanya penangkapan ikan secara liar diperkirakan mencapai 2.000 triliun per tahun. Dalam beberapa tahun ke depan, ikan tuna dikhawatirkan akan punah dari laut Indonesia. Padahal potensi ekspor perikanan ini Polsek kawasan Laut Gilimanuk Jembrana kembali amankan belasan ton ikan. Berdasarkan hal ini, guna memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan negara Indonesia, serta menjamin keberlangsungan usaha perikanan itu sendiri, maka sudah seharusnya pembangunan dan aktivitas perikanan nasional secepatnya diarahkan untuk menerapkan kaidah-kaidah perikanan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada bidang perikanan mencakup 3 aspek utama, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Konsep perikanan berkelanjutan muncul dari kesadaran lingkungan karena kecemasan terhadap merosotnya kemampuan lingkungan perairan untuk menyangga ketersediaan sumber daya ikan. Perikanan berkelanjutan menjadi upaya dalam memberdayakan sumber daya alam perikanan. Dalam hal ini, terkait dengan berbagai masalah yang muncul dalam pengelolaan sumber daya ikan. Permasalahan-permasalahan yang muncul erat kaitannya dengan tindakan dan bentuk penyalahgunaan hak yang dimiliki warga dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Berbagai macam bentuk penyalahgunaan yang dilakukan dapat berupa penangkapan berlebih dalam upaya produksi yang menguntungkan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang berlebih, serta pencemaran laut. Banyak hal yang menjadi dampak atas tindakan-tindakan pengelolaan sumber daya perikanan, terutama dalam hal penangkapan ikan dan sumber daya laut yang menjadi tidak seimbang. Tindakan-tindakan tersebut menjadi hal yang seperti biasa dan seolah tidak ada aturan yang mencoba untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan yang salah. Aturan yang mengikat seolah tidak kuat untuk mencegah berbagai tindakan-tindakan penyimpang yang terjadi. Pengaruh sumber daya alam perikanan memiliki keuntungan yang besar bagi sebuah negara, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara dengan populasi sumber daya perikanan yang besar, terutama ikan tuna. Berbagai jenis ikan tuna hidup dan berkembang di Indonesia, seperti tuna sejati, tuna sirip biru, dan tuna sirip kuning, yang menjadikan Indonesia sebagai penghasil ikan tuna terbesar di dunia. Dilansir pada laman kompas.com tahun 2019, Indonesia sendiri pun diakui oleh Amerika Serikat sebagai pengekspor ikan tuna terbesar di dunia. Diketahui sejak 2014, ekspor ikan tuna ke Amerika Serikat telah meningkat hingga 130%. Bahkan di tahun 2017, Amerika Serikat membeli ikan tuna sebesar $1 miliar atau setara dengan 150.000 ton Indonesia. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penangkapan berlebih dalam upaya produksi ikan tuna di dunia tidak selalu berdampak hal yang baik bagi perkembangan ikan tuna itu sendiri. Jika ikan tuna mengalami kemunduran dalam perkembangbiakan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ikan tuna akan mengalami kepunahan. Tidak hanya ikan tuna saja, sumber daya alam berupa batu karang juga menjadi incaran dari berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan yang berlebih. Perlu diingat bersama bahwa batu karang merupakan keindahan dalam lautan yang menjadi incaran dari berbagai oknum. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam penangkapan berlebih batu karang menggunakan alat peledak agar penangkapan dapat dilakukan secara besar-besaran. Hal ini tentu mengganggu ekosistem laut dan juga keindahan serta populasi batu karang di lautan. Dengan melihat berbagai masalah yang menjadi salah satu pemicu perusak ekosistem laut, sudah sepatutnya kita menjadi salah satu bagian untuk memberhentikan tindakan yang seperti ini. Berbagai aturan telah dibuat agar ekosistem laut dan perikanan dapat berkembang dan tidak mengalami kepunahan. Dan semua aturan itu akan berjalan dan dilandasi dengan kesadaran dalam diri warga akan pentingnya sumber daya laut terhadap manusia. Kita sebagai generasi penerus bangsa, mari bersama-sama kita jaga
generation.